kali penggantian bupati, ibu kota Kabupaten Bandung itu adalah berada di Krapyak atau Dayakolot sekarang. Namun sejak diangkatnya Raden Indrareja atau Raden Adipati Wiranatakusumah II, ibu kota Kabupaten Bandung itu akhirnya dipindahkan ke kawasan yang menjadi pusat kota Bandung sekarang, yaitu di sekitaran alun-alun kota Bandung. Dan hal itu dilakukan adalah karena adanya perintah khusus dari Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels. Ibu kota Kabupaten Bandung itu dipindahkan ke kawasan pusat kota sekarang sejak tanggal 25 Mei 1810. Adapun alasan dari pihak Belanda yang memerintahkan pihak bupati untuk memindahkan ibu kotanya itu tiada lain karena mereka pada waktu itu tengah merencanakan sebuah proyek besarnya, yakni pembuatan jalan raya pos lintas Pulau Jawa yang alurnya diantaranya melintas ke kawasan yang berada di pusat kota Bandung sekarang tersebut. Sehingga demi bisa mengawasi dan menyukseskan pembangunan jalan raya yang panjangnya diperkirakan mencapai 1000 km itu, maka pihak Belanda pun sempat memerintahkan semua bupati atau pemimpin wilayah yang kawasannya dilintasi oleh alur jalan tersebut untuk memindahkan tempat kerja atau ibu kotanya, termasuk Bupati Bandung tersebut. Hingga demi melaksanakan perintah dari Gubernur Jenderal Belanda itu, maka Bupati R.A. Wiranatakusumah II pun dengan secara seksama akhirnya sempat memilih dan menentukan lokasi yang tepat bagi dibangunnya sarana untuk ibu kota Kabupaten Bandung yang baru itu. Dan akhirnya setelah dengan secara apiknya dibangun, maka kawasan yang semula merupakan bagian dari pusat pemerintahan kabupaten itu kemudian pun malah bisa terus berkembang, sehingga pada akhirnya menjadi cikal bakal dari lahirnya sebuah kota yang sekarang dikenal dengan nama Bandung tersebut. Sementara karena jasa besarnya itu, maka Bupati R.A. Wiranatakusumah II pun dengan secara aklamasi akhirnya sempat ditetapkan sebagai seorang bupati yang telah membidani lahirnya sebuah kota. Sehingga sebagai bukti penghormatan atas jasanya itu, maka Bupati R.A. Wiranatakusumah II pun sempat pula mendapati julukan hormatnya Eyang Dalem Bandung. Atau juga karena tatkala beliau meninggal pada tahun 1829 itu, jasadnya sempat dimakamkan di kawasan Kaum, yakni sebuah lokasi yang berada tepat di belakang Masjid Raya Bandung sekarang. Maka oleh masyarakat Bandung, beliau pun sempat pula dikenali dengan namanya Kanjeng Dalem Kaum. Namun selain dikenal dan dihargai sebagai seorang tokoh penting yang sangat berjasa dalam sejarah,
Konon sosok dan keberadaan makam dari Raden Wiranatakusuma II atau Eyang Dalem Bandung ini pun dikenali pula sebagai seorang tokoh leluhur. Sehingga lokasi makamnya pun kerap didatangi pula oleh orang-orang yang memiliki maksud-maksud ziarahnya yang khusus.